Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ala Betawi di mana saja berada, ketemu lagi dengan kami, para seniman Betawi yang masih terus setia menjaga seni dan budaya Betawi sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Terima kasih bagi yang udah dukung channel Ala Betawi, dan bagi yang belum, semoga mendapat hidayah. Amin. Dan cepat-cepat. Amin. Amin. Ya. Nah, sebagai warga Betawi, selaku penduduk inti ibu kota Jakarta, merasa agak terpancing juga dengan adanya SCBD. Iya. SCBD di mana di situ muncul ikon-ikon remaja baru yang dalam sisi lain kita agak khawatirkan juga kalau misalnya mereka menjadi idola bagi anak cucu kita. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah fenomena tersebut. Sebelum kita bahas, ada pendapat dari pengamat menganalisa soal ramainya anak-anak muda Jakarta dengan Fashion Week tersebut. Untuk lebih asiknya mungkin kita baca dulu beritanya ya, biar supaya nanti kita pendiskusiannya ngobrolnya lebih enak. Iya. Analisis sosial fenomena remaja SCBD, apa yang terjadi? Kompas.com. Kemunculan remaja-remaja SCBD Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok yang sering nongkrong di Duku Atas, Sudirman, Jakarta Pusat beberapa waktu terakhir berhasil mencuri perhatian masyarakat. Mereka tampil dengan gaya pakaian yang esentrik dan kekinian, mengikuti tren karyawan SCBD yang terkenal memiliki gaya fashion trendy juga modis. Beberapa dari remaja berusia belasan tahun ini bahkan memiliki popularitas tinggi dan kini dikenal sebagai penguasa SCBD. Salah satunya adalah Roy, yang ditawari tawaran beasiswa kuliah dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, namun ia menolak tawaran pendidikan itu. Kan main. Banyak orang nyari beasiswa, ini tawaran beasiswa menolak dia. Sosiolog dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Derajat Trikartiko, melihat fenomena remaja SCBD tersebut sebagai fenomena sosial di mana para generasi muda ingin menunjukkan eksistensinya. Penampilan-penampilan ekspresi anak muda itu, mereka berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang generasi yang update, yang tidak old fashion, tidak kadaluarsa dan tradisional. Tapi mereka generasi yang mengikuti zaman. Jadi mereka itu up to date, ujarnya kepada Kompas. Derajat menambahkan, keberadaan remaja pinggiran ibu kota di salah satu kawasan elit Jakarta tersebut dapat diartikan sebagai upaya bahwa mereka ingin menunjukkan kelas mereka. Jadi kira-kira kelas apa yang ingin mereka tunjukkan di SCBD? Bocah-bocah Citayam, Depok, dan Bojonggede itu. Kalau ditinju kan ada kelas berat. Iya. Ada dia kelas ringan ini mah. Oh, kelas ringan. Iya. Kelas ringan. Kalau menurut gue sih dia cuma mau nongkrong doang. Ya itu kelas ringan, jadi enteng aja gitu. Jadi mau nongkrong. apalagi tempat tadi yang enak. kayak siapa tadi yang dapat beasiswa nggak mau? Roy. Nah, si Roy, coba bayangin, kan ringan aja jawabnya. Iya. Padahal orang itu berat banget mendapatin beasiswa kalau kagak pinter, nggak kerja keras. Iya. Kan gak dapat gitu. Jadi ya, kelasnya kelas ringan gitu. Iya. Yang saya khawatirin juga, kita juga akan ngeri banget sama anak cucu kita nih, atau anak-anak kecil yang ada di wilayah kita. Ringan juga pemikirannya. Gue pengen ikut-ikutan ke sono. Begitu nih yang dikhawatirin itu doang gitu. Tapi kalau buat gaya di zaman sekarang sampai bahasanya ya ngikutin tren dunia, mungkin sah-sah aja gitu kan, sah-sah aja. Orang kita mau bikin yang namanya acara fashion show kan juga mahal banget biayanya, belum tentu izinnya juga dibolehin. Dan ini bisa di jalanan bisa emang apaan gitu dengan biaya kecil, tapi dia bisa menghasilkan biaya lumayan gitu. Itu sah-sah aja gitu. Ya, cuman yang kita takutin pemikiran dari anak-anak yang belum belum dewasa, akhirnya ringan sekali dari pemikirannya, enteng aja. Yang penting gue bisa nongkrong di sono dengan gaya yang gue punya, asik-asik aja. Jadi kita takutnya di situ, apalagi nanti kalau udah kumpul orang banyak, itu udah banyak tuh blok-blok gitu. Iya. Nggak mungkin fashion doang itu yang di situ nanti ada.
jenis-jenis apa juga ada di situ, segala tuyul, pemutih, itu pasti ada di situ. Iya, iya. Itu yang kita khawatirin, salah satunya itu bang, gitu. Ya mungkin ada penambahan dari yang lain. Jadi kalau bicara penampilan ekspresi anak muda, mereka untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang update, itu kan karena mereka melihat udah viral ya. Jadi mereka berpenampilan di sana memang udah layaknya seorang model. Awal-awalnya kan tidak. Ya awal-awalnya waktu belum viral tidak, mereka nongkrong aja gitu kan. Padahal dengan pakaian yang sama Dengan mungkin dengan ya. dengan pakaian mereka sehari-hari. Iya, sekarang jadi. Jadi mereka nongkrong di situ. Kenapa mereka nongkrong di situ? Karena mungkin di wilayah mereka tidak ada tongkrongan yang asik dan keren seperti di situ. Ya jelas nggak ada lah bang. Ya kan? Sudirman gitu loh. Nah makanya itu kan, ya paling tidak karena di situ asik buat nongkrong gitu kan. Akhirnya mereka nongkrong di situ, ya keseharian mereka kan begitu. Di situ juga kan yang menjadi gambaran kita. Mereka nongkrong itu kan bukan sekedar untuk melepaskan ekspresi mereka. Ya. Awalnya mereka di situ memang datang ya dengan tujuan menghibur diri dari kesumpukan sosial yang mereka hadapi. Ya. Karena kita bisa lihat mayoritas dalam tanda kutip ya, yang sekarang udah top, yang katakanlah penguasa SCBD itu kan mereka orang-orang yang putus sekolah. Ya kayak si si Ya, Roy sama itu tadi ya. yang penguasa itulah si Korma, si Bonge. Roy gitu kan, sama si JJ, mereka orang-orang putus sekolah. Nah terus juga di sini tadi ada yang menarik itu ditawarin beasiswa menolak. Tapi dalam salah satu kesempatan itu ada salah satu orang dari kreator ya dari sosmed itu sempat menanyakan kenapa dia menolak kan gitu kan. Ternyata jawabannya simpel. Yang nawarin saya bukan Sandiaga Uno gitu katanya. Padahal di situ disebutin Sandiaga Uno. Bisa aja kan orangnya Sandiaga kan iya, gitu. iya. Dan mereka kan dengan lugunya gitu kan. Bukan Sandiaga walaupun orang Sandiaga juga. Secara logika nalar berpikir mereka kita maklum. Iya. Iya kan? Nah cuma kan yang kita agak sedihnya ini kan karena kalau kita bicara tren ya, semakin naik semakin punya daya tarik tentunya. Dan sekarang itu yang nggak kalah menarik buat bahan konten itu kan yang laki-laki kemayu. Ya. Oh iya. Iya. Dan itu mereka mudah sekali viral nih kayak begitu. Iya. Nah, ini kan juga harus mendapat perhatian Yang khusus. Bisa jadi kebiasaan Nah gitu. itu, jadi menganggap sesuatu yang dilarang agama itu hal yang biasa. Apalagi di situ mereka bisa dapat duit banyak. Emang saya juga jadi bingung ya. Sebenarnya kan begini, daun bayam kan buat campuran gado-gado, Ya. belinya dari Sulaiman. Maksudnya? Ya itu Citayam jadi heboh, adanya di Sudirman. Sebenarnya nggak nyambung ya. Ayo Iya. Sudirman. Iya. Coba, Enggak gini-gini. ngapa Ada jadi heboh adanya di Sudirman itu Citayam? Ya itu karena kan ada yang bilang kan masa muda itu, masa remaja itu pencarian identitas apa? Jati diri. Jati diri gitu ya. Nah kalau menurut gua itu bukan mencari identitas diri. Ya masa dari dulu persoalan sama aja sih remaja. Ya, identitas diri dicari, jati diri dicari gitu ya. Sementara yang ditawarin sekolah, ogah. Itu kan buat nunjukin jati diri kalau sekolah itu ya padahal ya. Agak sulit juga kita mencari dasar kenapa Citayam Fashion yang disediakan itu begitu heboh dan daya sedotnya maknanya cukup kuat gitu ya, cukup kuat. Nah ini kan kita perlu dasar-dasarnya, maksudnya kalau kita pengen mengurai kok bisa seperti ini, viralnya sampai banget gitu. Kenapa gitu? Kalau saya melihatnya karena kadang-kadang itu ya tanpa kita sadari sebuah kesederhanaan itu sebenarnya kan punya nilai lebih. Makanya agama kita juga kan menganjurkan kita untuk berlaku sederhana kan. Nah, SCBD ini naik, ini karena kesederhanaan dari polosan anak-anak Citayam, anak-anak Bojonggede, iya kan? Mereka datang ngobrol nongkrong dengan pakaian yang dia pakaian keseharian mereka kan gitu. Adanya deh. Cuma di kelas yang Iya. Jalan ya, aja. karena di sana kan yang namanya pegawai-pegawai di daerah Sudirman berkelas pakaiannya kan. Jadi agak kontradiktif kan gitu kan. Nah kontradiktif ini kan juga punya nilai.
Iya. Bagi teman-teman kreator, iseng-iseng mereka wawancarain. Yang masih saya ingat bener itu ya, yang sekarang viral si Bonge sama si Norma. Jadi mereka punya uang nggak sampai 10.000, pacaran nggak makan, cukup beli sebuah minuman gelas gitu kan. Dan itu menjadi tontonan yang menarik buat kita, hiburan kan gitu kan. Jadi mereka nggak berpikir bagaimana ke depan, mereka ngalir aja sih aku rasa. Iya, itu. Nah, mereka ngalir, ternyata akhirnya mengalami sesuatu hal yang mereka tidak juga. Bukan mereka yang kaget, kita sendiri kaget. Kok bisa begitu? Iya kan? Jangan-jangan pemerintah daerah juga kaget dan gagap. Bagaimana ini harus mengantisipasi yang seperti Bang Manto tadi bilang, iya kan? Mengarah ke hal-hal yang menjadi negatif. Karena kalau udah kerumunan, tempat rame, Pasti banyak. iya kan? Pasti Sekarang ada aja, ya. sekarang kalangan jet set udah mulai nongkrong di situ. Yang namanya duit mengalir udah luar biasa. Nah, itu kita ngeri akan menjadi arena baru untuk pemasaran barang-barang yang kita anggap. Ya padahal kan dulunya yang namanya Duku Atas. Iya. Itu kan sebelah sana Taman Lawang. Iya. Dekat banget sama Taman Lawang ya. Bawahnya, di bawah. Iya, bawahnya. Nah, kalau dari Taman Lawang pada ke situ semua entar itu rame. Kan menyedot ya. Menyedot perhatian orang. Taman Lawang ke situ semua. Ya yang kena pengaruh siapa kita nggak tahu dah. Iya, makanya kan awalnya emang pertama nih kampung ya. Iya. Kampung. Ini tadi sepi banget nih kalau kata bahasa orang yang kotaan mah tempat jin buang anak kan gitu. Tapi karena penduduk udah banyak, mulai ini kan ada tuh investor-investor yang punya duit banyak. Iya. Ya bikin ini, ya jadi mewah, jadi mahal tuh di situ. Itu kan nggak direncanain awalnya mah. Nggak awalnya cuman karena gue pengen beli tanah di sana kagak mampu, ada tanah yang murah, biarin dah, dibojong dah, kan gitu. Dia bikin rumah di situ. Yang satu sama begitu juga, kagak punya duit. Akhirnya bangun di situ banyak orang. Lah kalau udah banyak orang kayak gitu, yang punya duit demen sama ini persoalannya. Tadinya makan dia cuma anak-anak pada tongkrongan yang punya ngamen capek dia duduk kalau situ dia ngobrol apa segala macem dan lenggak-lenggok dah dengan apa yang dia ada di badan dia setiap hari yang tadi diceritain ini. Ada orang ngeliat yang otaknya jalan gitu, duitnya punya, ilmunya dapet, ya masukin aja dibikin konten atau apa gitu sama dia kan viral. Dia mah nggak sadar bahwa dia tuh bakalan begitu. Dia mah nggak menciptakan itu sebenarnya tadinya. Iya, sampai si Baim bohong aja sampai dia mau beli haknya. Nah, itu dia. Awalnya dia tuh nggak niat dia mau bikin begitu. Sudirman tuh nggak mau dibikin nama dia seperti itu. Enggak. Cuman dengan kesendirian waktu aja yang berjalan begitu. Gitu. Jadi ya itulah namanya air. Kalau udah kena ngalir kan dia mentok sini masih sela-sela yang mana dia masuk. Yang ngerinya itu kalau gitu air yang kayak gitu, kalau dia masuk ke situ banyak yang masuk res-res. Itu doang tuh. Ke bawah situ, nanti dia ngumpul. Air mah kalau udah di tempat yang rata ngumpul ya di satu, tenang gitu. Yang ngerinya itu doang tuh. Kalau situ ada udah macam-macam yang namanya air boleh ngalir dari mana-mana. Yang kata tadi yang tadinya udah mulai sepi dia bisa naik ke atas tuh yang dari taman. Ya kan yang kita kagak tahu tuh laki apa perempuan gitu. Iya kan? Oh, yang di bawah Duku Atas tuh. Lah iya, itu yang di taman. Kan kita kagak tahu itu laki apa perempuan. Ada pengalaman juga itu ya ente di situ. Ya kadang-kadang gitu kalau lagi iseng gitu. Ya coba aja sekarang ini si Susi. Gak taunya pas giliran siang gue denger si Tris. Emang gimana? Banyak. Itu jadi kita yang jadi ngerinya itu yang anak-anak kita nih yang macam baru SD kelas 5 mau menjelang 6 bahkan udah masuk ke SMP, ini yang paling bahaya banget nih natanya. Karena perpindahan umur yang mau dikit lagi remaja, belum remaja mau dikit lagi remaja, itu yang paling susah banget. Sekarang cucu gua ini mainan handphone, HP itu udah jagoan dia daripada gua. Apa yang dicari sama dia tahu. Iya, dan kebanyakan isinya orang-orang begitu semua. Ya gitu. Yang viral. Ya kan? Dan sekarang kalau TikTok anak kecil aja udah bisa begini aja kalau bayangin. Enggak barang kemungkinan yang kayak begini nanti dia ikutin, dia pakai baju, suruh pakai kerudung dia ogah ya kan. Dia pakai baju gini, bodongnya kelihatan, pantatnya kelihatan, di jalannya enggak kengkok gitu. Mamanya girang, dia kata ini lagi ngetop, foto mamanya. Dibikin video, mamanya dibikinin channel sendiri, channel pribadi.
Ketika dia viral tuh anak diekspos aja terus. Iya, diekspos terus dah. Yo, ada anak gua aja kata. Tuh kan nih yang jadi ngerinya. Dan ada lagi juga yang menarik tambahan dari Pak Derajat selaku dosen sosiologi UNS. Dia melihat keberadaan remaja-remaja tersebut sebagai bentuk pembuktian bahwa mereka adalah generasi yang mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Menunjukkan bahwa mereka itu mandiri. Mereka generasi-generasi sekarang itu cenderung untuk memiliki spirit bahwa saya bisa menyelesaikan masalah sendiri. Ini penting untuk menunjukkan eksistensi mereka di sana, di dalam masyarakatnya. Jelas aja. Iya. Ada benernya itu kata si Derajat. Jadi di mana? Cuman maksud gue begini, bisa menyelesaikan dan cenderung menyelesaikan dengan masalah sendiri. Tapi itu kan sifatnya instan. Penyelesaian masalah yang instan gitu, bukan yang berkesinambungan. So mereka remaja tadi punya duit 5.000 perak, lagi pacaran beli aja, selesai masalah di situ. Bener mampu dia untuk menyelesaikan masalah itu Di hari itu. iya di hari itu dan pada saat itu kan begitu. Untuk sementara di sisi lain ada pihak keluarga yang dari pagi cuman makan Indomie bertiga kan begitu. Indomie satu dia rebus, dia makan bertiga, emaknya, bapaknya sama anaknya. Itu nggak viral karena beda persoalan, beda tempat persoalannya kan miris tetap karena beda tempat. Yaitulah persoalan-persoalan yang mereka bisa selesaikan dengan secara ya pada saat itu. Yang penting sekarang nih gue selesai. Jadi kalau Nah kita sebagai orang tua kan harusnya nggak bersifat seperti itu. Harusnya sebagai orang tua nih yang sebagai pengennya mendidik anak yang bisa menyelesaikan masalah yang secara berkesinambungan. Kan begitu ya? Ya. Nah, kalau dia ada masalah ini, dia bisa begini, dia masalah ini. Tapi gue juga nggak sependapat kalau yang dia bilang bisa menyelesaikan masalah sendiri. Sebab yang dibilang ikon SCBD itu si JJ itu kan berantem sama emaknya, kabur. Dia nggak bisa nyelesain masalah, dia malah nyalain emaknya gitu. Itu dia selesaikan masalah dengan seperti itu. jadi persoalannya di sini kan jelas, ya kan, bahwasanya generasi-generasi sekarang itu cenderung untuk memiliki spirit bahwa saya bisa menyelesaikan masalah sendiri. Jadi bicara generasi, bicara remaja itu kan erat kaitannya dengan orang tua, Iya. ya kan. Ya. Jadi yang namanya anak itu kan kadang-kadang ya banyak yang berani melawan perintah orang tua, ya kan. Banyak yang bandel, orang tuanya suruh belajar, tapi mereka tidak mau kan. Jadi di situ juga kan tidak semata-mata kesalahan remaja, Ya memang tidak. ya kan, ada juga kesalahan. Ambil contoh deh, kita ingin memiliki masa depan anak yang bagus, ya kan, laki bininya kerja, ya kan, anaknya disuruh membantu rawat, berharap dia punya duit banyak, anaknya pengen susu, pengen apa, dia buat beli. Karena sekarang memang apa-apa mahal kan, suami istri banyak yang bekerja tuh, anaknya kan bukan dididik. Padahal kalau kita bicara idealnya, madrasah pertama seorang anak tuh ibu, Iya itu. iya kan. Seperti tadi saya bilang, seperti tadi Ane bilang, menyelesaikan masalah ya pada saat masalah gini, ya udah ini. Sebab mereka kan remaja-remaja yang benar-benar sangat belia banget gitu kan. Bahkan belum 17 loh umur mereka, banyak. Seperti Ane bilang tadi, ponakan Ane baru SMP, belum punya KTP, berarti kan belum 17. Ada yang kelas 6 SD, itu sama teman-temannya naik busway ke sana. Naik busway. Jangan lihat dari tarik itu Iya, ya. karena tersedot dengan apa gitu. Ya sekarang wajar sih, karena kalaupun dia pengen jalan-jalan ke depan, orang tuanya belum tentu bisa ngongkosin. Kalau situ kan naik busway doang selesai gitu kan. Ya, kalau yang untuk kasus seperti keponakannya itu nggak masalah. Iya. Kalau sekedar mau tahu doang. Ya karena gitu. persoalannya itu kan selalu menjadi daya tarik. Sama aja ada film bagus, diiklanin luar biasa, ya kan? Yang punya duit itu kan
udah pasti pada nonton itu kan. Iya, Yang kalau- punya duit kan nungguin cerita atau nungguin ada di YouTube gitu kan. Kalau aneh bukan Berarti yang iklan itu kurang aja. ya kalau bicara persoalan, Nah, persoalan bisa diselesaikan sendiri pada saat itu juga, kata tadi Bang Bayu begitu. Ya bukan dia doang, kita juga begitu. Yang orang tua ada persoalan nggak punya beras, gue minjem dulu dah. Yang penting beras selesai. Launya bagaimana kek? Karena hidup itu kan emang persoalan demi persoalan gitu kan. Iya, makanya maksudnya yang dia bilang bisa menyelesaikan masalah itu belum ada contohnya. Contoh remaja itu menyelesaikan masalah. Selama kita masih hidup, persoalan nggak selesai. Iya berarti Bukan bocah doang gitu kan. Iya bocah itu kan dibilang bisa menyelesaikan masalah. Itu contohnya belum ada dia Belum ada. contohin. Bisa kalau misalnya dicontoh tadi sama Bang Bayu tadi, tapi kan menyelesaikan cara remaja dia yang menjadi contoh buruk Dan itu buat remaja lain. iya, dan itu artinya udah seperti yang dia bilang itu universal oleh begitu. Iya. Buat Jadinya generasi begini, muda. Nah, kalau aneh sih bukan melihat ini buruk atau negatifnya ya, mungkin pada setuju kan gitu ya, bukan, kita kan pengen mencoba pada porsinya gitu. Seharusnya bagaimana sih, terus kenapa ini menjadi daya sedot yang luar biasa kan begitu, kenapa bisa terjadi menjadi daya sedot yang luar biasa. Jadi fenomenal gitu. Iya, jadi fenomenal, dan ketika orang di situ kira, ya seperti ponakan di situ cuma apa? Datang ke situ selfie, kirim ke teman-teman grupnya, teman gue di sini, gue di situ, dan itu kan tetap semakin viral tempat itu. jadi mungkin ya, kan impian semua orang pengen hidup senang, iya nggak? Iya pasti itu. Impian semua orang pengen cari duit gampang, iya nggak? Dan mereka di situ melihat ada contoh kasus si JJ, si Roy sama si Wonge. jalan begitu aja dapat duit. Iya, Pakai mereka pakai kan duit. Wonge itu kemarin saya lihat di TikTok terakhir, itu sehari itu bisa ngantongin duit 7 juta. Padahal belum tentu semuanya seperti itu nanti. Ya kan makanya disebut penguasa kan, kayak misalnya si Roy, iya kan? Bahkan mereka dia diundang gitu kan, itu dapat kacamata dari Igun seharga 50 juta. Iya kan? Si Bonge, dia aja kamu Wiki Salim, dapat HP seharga 20 juta. Itu kan pasti dipiralin semua lewat. Iyalah. Dan itu menjadi daya tarik. Iya. Menjadi daya tarik buat generasi. Iya makanya Nah, apa? Yang menjadi penting itu kan, kalau pada saat konten kreator meracuni dalam tanda kutip ya remaja kita dengan idola-idola yang kurang pas dengan ke-Indonesiaan misalnya, ini juga kan harus menjadi perhatian serius Departemen Pendidikan, bagaimana mensikapinya kan gitu. Termasuk depan. Iya kan? Iya. Depak. Jadi jangan dijadikan bola liar maksud saya gitu kan. Dan ujung-ujungnya kan udah biarin tuh, kita mah asik aja di sini. Iya harus ada yang bertanggung jawab. Lah iya. Kalau menurut gue sih gini, itu masuk salah satu gaya yang ngomong ini konspirasi global. Anda tahu nggak konspirasi global itunya apa? Apa semboyannya 3F? 3F. Passion, food, and fun. Passion udah tunjukin kan dengan passion gitu. Food mereka punya makanan, orang kita ya sekarang kalau makan kita foto dulu, masukin medsos, gitu kan. Belum fun, kesenangan ya. Kita bersenang kan gitu kan. Nah, jadi konspirasi global itu lagi berjalan sekarang. Udah berjalan. Udah berjalan. Bukan ya. lagi, udah berjalan. Sebenarnya ini sih bagian kecil, karena sebelum ada Citayam itu udah berjalan. Udah berjalan. Iya dan sekarang ditambah lagi. Iya. Dan Yang mau masukin masuknya bukan kalangan jet set, ya, kalangan bawah malah Kalangan bawah diajar. sekali. Ini udah Iya. kalangan bawah sekali yang Diajar mencoba mendongkrak. jadi mereka itu kan tidak, jadi begitu naik mereka tumpangin kan itu. Iya. Iya, mereka tumpangin, mereka Itu. tidak menciptakan. Tadi kalau ini kan memang tadi yang saya bilang tadi di awal-awal tadinya kosong nggak ada apa-apa, terus ada Ya. orang. Kalau udah banyak kayak gitu kan orang pada mau nempatin. Daripada menunggu sesuai kepentingan mereka. Nah, gitu kepentingannya masing-masing. Gitu. Yang menjago PC di situ, yang jago tangkrang tongkrong doang di situ, yang jago bikin apa namanya beda ya di situ. Jadi macam-macam di situ. Nah, tinggal si yang datang seperti ponakannya Bang Ubay yang datang ke situ, dia taunya mau apa kan nggak tahu dia mah. Dia tadi pengennya katanya di sana ada rame-rame, ada begini, ada begini, gue begitu tak pengen nonton Iya. maksudnya biar nggak ketinggalan zaman dengan berita. Iya. Nah sampai di sana kalau dia tuh kayak gini dia pulang cuman udah selesai di situ karena di situ ada yang namanya himbauan atau nasihat dari
lingkungan sendiri, itu nanti kalau kebangetan anu lu bisa begini nih, kalau lu ini. Oh, berarti masih dibentengin kalau gitu ya? Iya, jadi salah satunya itu. Bahkan tadi kan udah dibilangin itu yang bertanggung jawab itu bisa nanti harus depak sama Departemen Pendidikan, itu harus. Karena apa? Ya anak kecil kan gampang nyerapnya. Anak-anak gampang nyerapnya. Bahkan dia bilang madrasah pertama itu orang tua. Nah, kalau orang tuanya terlalu sibuk sekali, bahkan yang dia bilang tadi kerja, laki perempuan kerja, itu yang normal, kerja yang normal. Kalau dia tambahan ada lembur apa segala macam, bahkan nggak pulang, itu anak sama siapa? Kalau dia nggak udah jauh sama neneknya, mungkin ada baby sister. Kalau yang banyak duitnya mah baby sister kan orang lain, darahnya lain, cara mendidiknya beda sama orang tua sendiri. Orang dia nggak pakai air susunya, dia pakai susu sapi, ya kan? Asal disuruh ogah mulu, ya gitu kan, orang Jawa bilang ogah gitu. Nah ini jadi kedekatan si orang tua sama si anak ini dapatnya cuma berapa 0,berapa%. Saat dia sampai doang, itu kalau nggak capek, kalau capek, mah ini ada aduh nanti aja mama lagi capek. Pak ini batu dong ngomong bapak lu. Lihat di Google. Iya, ya, itu kan begitu gampang aja. Iya. Nah, itu yang jadi masalahnya tuh, yang jadi masalah. Terus di bidang agama pun juga begitu, di bidang agama juga begitu. Ya, kata aja ini yang remeng-remeng sama yang kagak remeng-remeng nggak dijelasin. Coba kalau ini remeng-remeng, jangan dibikin jelas gitu. Itu kan di situ udah jelas banget itu maksiat udah banyak itu di situ. Secara terang-terangan maksiat banyak di situ. Lah orang perempuan masih gadis-gadis, pakai baju bodongnya kelihatan. Kan anak-anak di bawah 17 tahun, itu kalau yang datang berdua ditanya tuh sama konten kreator, jawaban mereka pacaran. Tuh. Jadi belum pacaran suruh nembak. Iya. Itu kan Bahkan tadi saya pernah dengar tadi ada tadi siapa yang ngomong tadi bilang ditanya tentang niat sholat apa? sholat subuh Subuh. sama sholat Nggak bisa. asar. Nggak bisa. Tuh, taruh dah yang di situ banyak orang yang bisa. Apa pada saat lagi di situ dia udah nyelesain masalah yang 5 waktu? Kalau dia lagi senang kayak gitu. Itu kalau dari agama gitu ya. Itu. Nah, makanya gitu. Gambarannya, kalau misalnya ada remaja tidak bisa niat sholat, berarti kan orang tuanya tidak ngajarin tidak Iya, nggak benar. sholat ya kan? Mungkin kan orang tuanya sibuk. Itu Nah, ada kesibukan. kalau misalnya orang tuanya nggak ngajarin sholat, ya kan? Ya karena kesibukan, tentu kan hal yang lain juga kita ragukan juga apa anaknya diajarin, apa kagak kan begitu. Ya. Nah, itu kan untuk membuang waktu, masih mending sih mereka larinya ke situ gitu kan. Nongkrong ya kan, siapa tahu termotivasi kan gitu kan. Ya selalu ada sisi Ya, baik dan buruk. sebuah Iya. persoalan pasti ada buruk dan tidaknya gitu. Nah, Cuman begitu SCBD dinaik kan akhirnya kan daya tarik buat anak-anak sebelum mengatakan ente itu karena di situ sekarang juga jadi tokoh selebritis. Belum lama Gisel datang, ya kan? Jadi mereka berharap juga kan bisa ketemu Gisel, bisa ketemu Deddy Corbuzier datang, Ketemu artis. iya kan? Nah, keberadaan mereka itu kan secara tidak langsung juga rupanya juga menggugah keluguan anak-anak. Mereka merasa tersingkir. Iya. Akhirnya kan mereka mau pindah ke PIK, ya kan? Ntar lama-lama nih ke ITS aja kalau di PIK rame diambil lagi sama orang kaya. Ya, berarti fenomena ini hanya sekedar lewat doang. Sekedar lewat. Ntar udah bosan udah apa bubar Cuma sendiri gitu. dari fenomena yang sekedar lewat itu secara sosiologi kalau menurut saya itu bisa menjadi potret gambaran buat kita. iya. Contohnya, ya kan banyak anak-anak SMP gitu kan pakai pakaian cewek. Kok gini ntar di rumah nggak diomelin? Dijawab kalau di rumah masih laki. Apa dia nggak yakin tuh orang tuanya nonton kan atau tetangganya nonton kan gitu. Tapi setidaknya ini kan memberikan contoh buruk. Anak-anak kecil, anak-anak baru gede, SMP, ya kan laki tapi perempuan. Seakan-akan kita melegalisasikan itu kan. Itu udah diimbau sama NU dan MUI bahwa jangan sampai ikut-ikutan perempuan laki jadi perempuan gitu. Itu jangan sampai diekspos. Dan terus juga jam tayangnya jam nongkrongnya itu diatur juga sama gubernur, Ya. wakil gubernur. Pastinya Sama karena juga. kalau udah viral banget terus itu kan masyarakat tanggapannya kan berbagai macam ragam tanggapan gitu dari sisi yang taruhlah kayak kita orang yang cuman bisanya ngeliat doang terus ngomong dengan apa yang ada di diri kita bukan dengan secara hukum pendidikan yang kita punya gitu. Beda sama yang mempunyai pakar-pakar yang ilmunya tinggi-tinggi, para yang ilmuwan segala macam ngomongnya kan
mungkin penataannya Iya. lebih cantik lagi gitu ya. Mungkin itu nanti juga akan menjadi timbul sebuah persoalan bagaimana nih memberesin masalah Citayam ini. Pasti akan dibentuk. Itu salah satu contohnya, mungkin ada jam dikasih waktu Pembatasan gitu ya, terus jam-jam sekian segala yang namanya pengguna jalan itu kayak kendaraan apa segala macam, bagaimana caranya, apa dipindahkan jalurnya atau apa, itu pasti ke situ nantinya. Terus kan kita bisa lihat juga bahwa mereka para penguasa SCBD itu kan yang viral sekarang, itu kan mereka putus sekolah. Itu kan sebenarnya tidak menutup kemungkinan potret dari sebagian generasi bangsa kita yang tidak terdeteksi atau terdeteksi tapi kita nggak tahu berapa banyak generasi muda Indonesia yang putus sekolah. Ya harusnya konten kreator angkat itunya tuh, sisi itunya. Kalau konten kreator itu kan yang penting viral, dapat duit, iya kan? Jadi Selesai. orang Indonesia Oh. yang viral. Dia nggak mau ngikutin itu. Ya kan wajar dong. Iya. Mereka bayar keluar duit, Iya. kan wajarnya keluar duit. Maksudnya seharusnya pemerintah berterima kasih Jadi kepada tahu. para konten kreator itu kan. Jadi tahu ada aduan di sono. Iya kan? Apalagi dengan viralnya Roy Mm-mm. ditawarin sama Sandiaga Uno, ya kan, Menteri Kreatif, beasiswa. Kalau saya melihat bukan masalah dia ogah, masalah dia mau. Emang dia doang yang putus sekolah, Banyak. ya kan? Iya. Iya benar. Nah, kalaupun misalnya dia doang, itu menjadi daya tarik sendiri. Yang putus sekolah pada nongkrong juga, siapa tahu gue dapat. Ya akhirnya Kan nggak bisa disalahkan juga kan? akhirnya ajang itu justru dimanfaatkan oleh politisi. Politisi. Emang kita kalau apa namanya? Ntar jangan-jangan ya besok nih, Loh. yang jalan dapat minyak goreng, Iya. asal pilih anak gua, gitu, dapat minyak goreng, asal pilih anak gua, PA. Kasihan itu mah. Iya makanya gua bilang PA. Alasannya hari Sabtu hari Minggu. Emang kalau hari Sabtu hari Minggu lu belum tentu jadi menteri? Kagak. Enggak, persoalan apa namanya? Ini kan udah terjadi nih dengan berbagai macam persoalan yang kita bicarakan tadi ya. Nah sekarang kalau pertanyaannya mah begini, bagaimana kalau kita terjun ke situ bisa membawa hal-hal positif? Itu yang harus kita pikirin. Bagaimana kita terjun itu bisa membawa hal-hal positif, walaupun kita tidak bisa mengajak orang lebih bermoral, tapi paling tidak 0 plus sekian atau min sekian sekalipun kita bisa berbuat positif di situ. Sebab ketika kita pengen bermoral di situ, ya kemungkinan kecil orang yang bisa gitu. Maksudnya yang mau mengikuti gitu. Tapi biarin aja. Yang penting itu tadi, kita tidak lagi supaya viral dan supaya dapat duit. Sekarang kita ganti supaya bermoral. Ya misalnya contoh kasus beberapa hari lalu Cynthia Laura, siapa yang nggak kenal itu? Iya. Selebritis bule ya. Ya karena selebritis gitu kan ya. Jadi dia gampang aja ngaturnya, ngatur dia pidato. Jadi bagaimana menjaga kebersihan Ya. di situ, karena apalagi yang namanya bungkusan minuman itu atau kan plastik, itu kan nggak bisa diurai. Ya kalau Jadi dia mengajak untuk Kebersihan. menjaga kebersihan. barangkali seperti ini yang ada di bayangan Mak, kita datang ke situ, kita bikin konten hal positif, kita mau baca puisi, kita mau berpantun kayak di situ, gitu ya. Cakep tuh, Kita datang ke situ, kita cakep. bikin pantun humor Betawi, ya kita pantun aja mantau, atau baca apa, udah itu kan embrio positif tuh ya, Iya. supaya orang ini apa nih, barangkali ada yang tertarik walaupun kecil, tidak persoalan gitu. Paling tidak adalah apa ya, siapa tahu ada yang menggugah begini, gue pengen itu kan gimana caranya. Nah nanti kan walaupun dia tidak menemui kita kan dia bisa cari nantinya, kan gitu kan, maksud gue begitu. Jadi kira-kira gini, ada selampe di atas panci. Itu panci dari kampung Gagak. Iya. Jangan sampai anak kita jadi banci. Nah, Kalau jadi banci, jauh abu sorga. itu dia. Udah coba ini bawa ya, baca ini ada nih. Baca puisi. Tuh, jangan puisi semprul, siapin pantun Betawi dah. Ya enggak? Ente apa kayak gitu. Ya udah, kita begini aja udah. Kalau aneh nih, ntar aneh pinjam kebaya bini aneh.
Jangan kita yang bermoral aja. Iya. Yang bermoral aja. Jadi emang Mudah-mudahan didengar sama para konten kreator Betawi baik. Amin. Ada yang mau bikin gituan nanti. Ya, ini Ya, mungkin bahasa Bang Jamil begini, tidak menutup kemungkinan karena persoalan dengan adanya yang sekarang nih di Sudirman yang disebut Fashion Wih, Week atau Fashion Citayam, ada kemungkinan orang-orang yang gua mau bikin lagi nanti sebelah sono. Gua mau bikin lagi yang kayak model begitu sebelah sono. Bisa. Itu bisa terjadi. Iya. Dan kita dengan kondisi kita yang ini, kalau emang ada di sana ya kita bikin begitu lagi. Kita bikin begitu lagi. Gitu aja kita mensiasatinya. karena kalau Gimana? Dulu. Tadi Bapak ini kayaknya mau ngomong. Aja, curang. Pak. Mantap sih kayaknya. Iya. Itu Tadi bener. dia udah nyimak omongan kita Dia banyak memantun banget. dia. Kan dia mau ngomong tadi. jadi segala sesuatu Tuh, Ah, apalagi dalam sudut pandang agama Nah, itu kan iya, cuma dalam nih. dua, ah. satu manfaat, Hmm. satu mudorot kan begitu. Iya. Ya mungkin boleh-boleh aja itu tadi ajang Sudirman itu menjadi ekspresi diri, manfaat. Bisa jadi pemberontakan dari kaum yang paling bawah kepada kaum yang paling atas karena strata sosial yang begitu gonjlet. Terus juga manfaatnya juga dia mengekspresikan diri boleh-boleh aja. Tapi kita lihat mudaratnya ada nggak? Yang mana nih? Yang lebih banyak mudaratnya apa manfaatnya? Ya, kalau lebih banyak misalkan ekspresi yang baik-baik, menciptakan yang baik-baik kan jadi ladang manfaat. Tapi kalau sesuatu sebaliknya maka jadi ladang maksiat. Nah begitu. Nah ini lihat aja dah dulu. Jadi kalau saya bisa nih sama penguasa nih, kalau tempat itu jadiin seperti niat semula dah. Semulanya buat apa sih itu? Justru memang semulanya tidak seperti itu. Nah, tapi itu kan udah terjadi dengan sendirinya, secara alamiah, sunatullah udah terjadi seperti itu. Tidak ada ya udah nggak bisa. Bagaimana sekarang kita memanfaatkan, menyiasati, kita membawa embrio-embrio yang agak positif, walaupun tadi gua bilang sifatnya kecil. bisa aja, Nah, Pak. udah. Bisa. Itu mau masalah kecil. SCBD reklamasi aja ditutup. Nah, Masyarakat Cuma masalahnya gini, Bay, iman kita masih dalam hati, iman kita lemah, jadi cukup ngomongin aja gitu. enggak kalau kita Persoalannya, cuma bicara manfaat tidak manfaat ya mudarat gitu kan. Jadi saya pikir itu emang sunatullah juga. Dalam setiap pergerakan pasti ada manfaat dan ada mudarat. Nah, Dalam setiap gerakan. pasti. Apapun gerakan itu. Nah, kenapa kita mesti meracukan pemikiran kita dengan membahas masalah manfaat dan mudarat? Kenapa tidak seperti kita pakai pemikiran Bang Ubay, kita ikut mewarnai dengan hal-hal yang menurut kita punya manfaat? Iya, itu kalau iman kita udah bisa Kita- yang punya tangan boleh gitu. Iya, maksudnya ini kan manfaat itu kayak kesono mereka ini kita baca puisi. Boleh. Kalau misalnya kita lihat ada banci, ya kan? Gue pengen pantun, pantunin. joget ya. Gue pantun, joget dia mau marah urusan dia. Dan perlu banci, kan? iya Cakep itu ya. Nah, iya, jadi di situ kan kita mewarnai ya. Kita ikut bergerak. Kenapa kita harus mewarnai? Karena ini masyarakat kita. Loh, terus di mana peran pemerintah? Maaf Pak, dikit lagi 2024. Jadi masih sibuk urusin itu kali. Jadi ini tanggung jawab moral kita kepada generasi kita. Tapi ya yang jelas entarnya juga kan di kita nih, di wilayah di daerah kita ini, khususnya di negara kita, kalau udah viral kan baru ada penataan. Karena mobil udah kebanyakan, kan viral, mobil udah banyak, baru ada ganjil genap. Dulu mah ganjilnya genapnya juga kagak ketahuan, mau di mana aja boleh. Ya kan? Karena udah viral terlalu banyak, baru dibentuklah suatu persoalan, tata cara. Itu juga ini baru segini, mungkin belum terlalu berat, makanya saya bilang di awal tadi masih kelas ringan. Jadi masih diulur dulu nih, kemana arahnya ini Citayam yang lagi rame ini, kemana arahnya? Mungkin kan yang namanya sebuah pengurus pasti orang-orang pinter ada di sana semua, yang disebut katanya wakil kita gitu, pasti udah di sana semua kan, dia ngomongnya udah dipikirin. Nah, cuman dipikirinnya kalau saya maunya jangan kesempatan lama, gitu, mikirinnya jangan kesempatan lama, jangan pumpung ini lagi mau ini dia pura-pura sibuk, jangan.
Justru dari sekarang udah mulai ada pencetusan bagaimana caranya menata ini supaya kreativitas anak-anak muda yang ada di sana, walaupun tadinya sebenarnya bukan kreativitas, dia iseng doang. Cuman karena dari situ terus ada orang yang membentuk supaya menjadi sebuah kreativitas, akhirnya jadi viral, jadi rame kan gitu. Nah ini pengen tuh kalau itu udah ditata, mungkin kan penataan itu juga bukan dari Departemen Pendidikan dan Agama aja, mungkin nanti berkait itu di situ, karena kita banyak di tempat kita banyak banget Palingan dengan Sandiaga Uno, karena dia kan Menteri Kreativitas ya. Iya. Ekonomi kreatif. Iya, ekonomi kreatif. Iya. Nah, bagaimana di situ itu muncul bonge baru, muncul korma baru, muncul JJ baru, muncul Roy baru yang memang bisa mewakili Indonesia dan membanggakan Indonesia di mata dunia. Salah satu aja dah. Ya, maksudnya kan banyak anak-anak orang ada atau yang suka kesenian ini, ya kan, yang suka ini, itu di situ dijadikan wadah. Iya, dalam tanda kutip misalnya, biar tidak mengganggu lingkungan. Sabtu Minggu kalau kita dulu kita punya istilah PRJ kan gitu kan ya. Kenapa itu kita jadi Sabtu Minggu? Ya kan? Ya, untuk Car Free Day gitu. ya, untuk ajang generasi muda menunjukkan kreativitasnya. Itu manfaat. Nah, ya makanya itu. Jadi kan PR buat pertama di Sandiaga karena bicara kreativitas ekonomi kreatif kan. Bagaimana di situ nanti misalnya ada festival band misalnya. Nah, iya. Iya kan? Itu kalau ada festival band yang ngadain kementerian, nanti 10 lagu terbaik dibikinin album, itu kan meningkatkan ekonomi. Dan itu menjadi contoh yang baik karena apa, memotivasi remaja kita untuk terus berkreativitas. Festival Lenong. Iya, jadi begitu. di samping ada festival ini, tapi ini yang ajang passion tetap jalan. Kan itu tambah bagus gitu. Jadi selesai mereka passion kan bukan mereka modern mandir karena gantian. Istilah Bang Bulan ada dialektika lah. Iya. Yang di jalan nih 2-3 kali bolak-balik. Iya. Dia mau nonton band kan, dia mau nonton orang baca puisi kan, dia Iya. mau nonton lenong kan, itu ada gitu loh. Hiburannya. Gitu. Ya lagi-lagi makanya nanti saya rasa juga orang-orang petinggi itu juga kan udah ngelihat ini mau kemana sih ini arahnya angin kan gitu. Pasti dijaga, pasti akan dibentuk nanti tata cara yang lebih bagus, yang intinya enggak menjerumus ke hal-hal yang negatif. Karena yang muncul itu kan malah dari pihak swasta. Iya. Katakanlah Bayi Muang kan gitu kan, ingin melegalkan itu menjadi hak karya intelektual dia kan gitu kan, PT dia. Itu kan malah nggak bagus kalau swasta yang megang kan. Iya. Dan memang nggak punya hak, kenapa dia bisa mengklaim itu kan? Apa karena dia punya duit? Bikin hak itu gampang kan gitu kan? Seharusnya ini kan juga menjadi sentilan buat pemerintah bahwa Mbak Imong sudah melihat itu potensi yang bisa digali. Kalau tidak ngapain dia 500 juta dia kan dia keluarkan. Berarti kan ada potensi kan? Nah, kenapa potensi itu tidak digarap? Iya kan? Sama pemerintah kita sesuai dengan bidangnya yang tentunya akan lebih mengangkat warga-warga kita gitu kan, generasi-generasi kita yang tidak semata-mata oriented bisnis gitu kan. Setuju, saya setuju. Nah, iya, jadi sebenarnya banyak hal positif yang kita bisa gali di situ. Kalau kita ingin berpikir ya kan, nah ini menimbulkan hal yang negatif. Bagaimana hal yang negatif ini kita alihkan ke hal yang positif? Sementara kan kalau sekedar himbauan, nasihat, susah dah ya. Jadi kita tunjukkan aja dengan contoh gitu ya. Seperti Bang Boy tadi bilang, kita adakan di situ. Siapa tahu nanti lama-lama jadi ada festival gitu kan ya. Karena kalau bicara himbauan, bicara omongan doang, itu sudah dibuktikan. Jadi sebelum Cinta Laura turun masalah kebersihan, si Bonge sama si JJ itu udah dikontrak sama Pemda DKI Udah sering ngomong begitu. untuk membuang sampah pada tempatnya kan begitu. Nah bagaimana dia pengen ngomong orang tiap hari udah diundang sama podcast yang kesono ya kan, nggak sempet ngomong ya kan. Cinta Laura turun ya kan, memberikan pesan moral kepada masyarakat yang hadir pada saat itu. Nah tentu itu kan hal yang positif yang dia ikut mewarnai sesuai kapasitas dia. Bagaimana, saya setuju banget tadi yang Bang Ubay bilang, kita ikut mewarnai sesuai kapasitas kita kan. Ya, udah tungguin SCBD, ntar alam Betawi mau datang. Mantap. Oke. Ingat yang tadi Ane bilang ya, ada nampan di atasnya kopi, bukan nggak sopan. Ane permisi.